Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti Apriliani dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Nah, pada hari ini berhubung dalam masa pandemi COVID-19, maka dilakukan praktikum secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai mata kuliah teknik laboratorium dengan materi alat-alat ekologi. Nah, seperti yang kita tahu, ekologi merupakan ilmu yang membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya, atau biasa kita sebut dengan biotik dan abiotik, di mana contoh dari biotik yaitu adalah tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme. Sedangkan abiotik yaitu adalah unsur-unsur seperti gas, suhu, angin, tanah, kelembapan, udara, dan lain-lain. Nah, adik-adik, jadi kita hari ini masuk ke perkenalan alatnya. Yang pertama kita akan perkenalan tentang stopwatch, di mana fungsi dari stopwatch ini adalah untuk mengetahui lama waktu dalam penelitian yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua ada GPS. Nah, fungsi dari GPS adalah untuk mengetahui posisi dan navigasi tempat pengamatan secara global menggunakan satelit. Nah, selanjutnya ada termometer, di mana alat termometer yaitu berfungsi untuk menentukan suhu di suatu tempat kita penelitian. Nah, yang paling penting dalam penelitian ekologi yaitu kita menggunakan botol sampel, di mana botol sampel ini ada dua bentuk. Yang pertama ukuran kecil, yang kedua ukuran besar. Fungsi dari botol sampel ini adalah untuk tempat atau wadah sampel yang kita ambil di lapangan. Nah, alat selanjutnya yaitu ada soil tester, di mana fungsi dari alat soil tester ini yaitu untuk mengukur pH di kedalaman tanah. Selanjutnya ada kompas. Fungsi kompas adalah untuk menentukan arah. Ketika kita ada di lapangan atau berada di hutan, kita wajib menggunakan kompas untuk petunjuk arah. Nah, alat selanjutnya yaitu adalah refraktometer. Fungsi dari alat refraktometer ini adalah untuk mengukur kadar konsentrasi atau salinitas pada air laut. Cara penggunaannya yaitu adalah kita cukup meneteskan beberapa tetes air laut yang kita ambil menggunakan pipet tetes. Kemudian kita masukkan ke dalam benda berwarna biru ini. Sebelum kita gunakan, kita wajib membersihkannya menggunakan tisu. Kemudian kita teteskan ke benda sini. Lalu kita tutup dan kemudian ada peneropong di sini, lalu kita masukkan ke mata. Kemudian alat ini di dalamnya bisa menentukan atau bisa mengetahui berapa indeks konsentrasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu adalah plankton net. Nah, di mana kita menggunakan alat plankton net yaitu ketika kita berada di laut. Fungsi dari alat ini yaitu adalah untuk mengambil sampel plankton, di mana botol sampel di bawah ini yaitu untuk memasukkan air yang sudah kita tampung tadi, kemudian di dalam ini berisi plankton ataupun airnya. Kemudian alat selanjutnya yaitu adalah temperatur udara, di mana alat ini berfungsi untuk mengetahui suhu atau temperatur udara di tempat kita penelitian ataupun pengamatan. Selanjutnya yaitu adalah teropong. Fungsi teropong adalah untuk mengamati benda-benda berjarak jauh, seperti ketika kita mengamati burung ataupun hewan-hewan yang kita tidak bisa jangkau dengan mata. Kemudian ada light trap. Nah, fungsi dari light trap yaitu adalah untuk memerangkap serangga-serangga nokturnal ketika di malam hari. Ini ada lampu di bawahnya. Nah, alat selanjutnya yaitu ada deometer. Fungsi dari deometer itu sendiri yaitu adalah untuk mengukur kadar oksigen yang terkandung di dalam air. Sebelum kita menggunakan alat deometer, kita wajib untuk mengkalibrasi alat ini, yaitu dengan mencelupkan alat ini ke dalam botol sampel kecil yaitu yang berisi Aquades. Nah, selanjutnya ada timbangan bertingkat. Fungsi dari alat ini yaitu adalah untuk menyaring sampel. Contoh dari sampelnya yaitu bisa berupa tanah, pasir, dan partikel-partikel kasar lainnya, dari ukuran besar ke ukuran yang paling kecil.
Nah, selanjutnya ada alat insect net, di mana alat ini berfungsi sebagai penangkap serangga seperti kupu-kupu, belalang, ataupun lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada alat skalameter, yaitu berfungsi untuk mengukur ketinggian air pada arus-arus tertentu. Nah, selanjutnya ada alat yang bernama turbidometer. Cara penggunaannya yaitu pertama, kita perlu mengecek belangko, yaitu botol yang berisi Aquades tadi. Dimana cara menggunakan alat ini yaitu belangko yang sudah kita isi dengan Aquades, kita masukkan ke dalam lingkaran di dalam alat ini. Kemudian, kita masukkan botolnya tanpa melibatkan tutupnya. Lalu kita tutup alatnya. Kemudian kita bisa cek di sini. Ketika nilai belangko keluar harus berjumlah 0. Kemudian setelah kita sudah mengecek belangko, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan botol yang berisi air sampel kita untuk bisa kita lihat kekeruhan airnya. Nah, jadi alat-alat yang sudah kita simak tadi merupakan alat-alat umum yang digunakan pada praktikum ekologi. Dari beberapa alat yang sudah kita jelaskan tadi, diantaranya terbagi menjadi dua, yaitu alat untuk digunakan pada pengamatan ekologi akuatik dan pengamatan pada ekologi terestrial. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknik laboratorium, diharapkan untuk melihat description box di bawah ini, agar adik-adik dapat mengetahui info tugas yang akan diselesaikan. Untuk mendukung channel ini berkembang, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini.